yang menegakkan keadilan akan mati, yang zalim juga akan mati, dan hakikat kehidupan akan dialami setelahnya melewati pintu kematian. Itulah yang sangat penting untuk selalu kita ingat. Dengan beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, kita diingatkan dengan jatuhnya pesawat sekian jumlah hamba-hamba Allah dengan berbarengan melepaskan nafas terakhir, yang kita harapkan dan kita yakini bahwa kalau orang yang sudah berada di pesawat kemudian goncang, jangankan yang ahli taat, yang tukang maksiat pun akan segera mengingat Allah. Apalagi yang ahli taat. Kita doakan semoga korban jatuh pesawat mereka semuanya meraih nikmat husnul khatimah. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, orang yang musyrik saja kalau sudah digoyang di lautan dengan gelombang yang begitu tinggi, angin yang begitu kencang, sewaktu di daratan mereka tidak menyembah Allah, kalau sudah di lautan mereka tidak memanggil kecuali hanya kepada Allah. Entah benar ataukah tidak, berita yang pernah terdengar semasa Bung Karno masih hidup, dia pernah melakukan perjalanan di tengah lautan bertiga perahu. Dia sebagai orang yang mengaku Muslim, kemudian berteman dengan orang yang Nasrani, dan juga satu lagi orang yang anti Tuhan. Di perjalanan sedang di lautan, ombak begitu besar membuat perahu semakin mengerikan. Bung Karno berdoa memohon kepada Allah keselamatan. Para Nasrani berdoa memohon kepada Tuhan Yesus keselamatan. Yang satu lagi bingung mohon kepada siapa. Dihantam lagi dengan ombak yang begitu kencang, semakin khusyuk dua orang ini beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi yang satu lagi masih bertahan. Pas pukulan ketiga yang semakin kencang, semuanya memanggil Tuhan. Satu Allah, satu Tuhan Yesus, satu lagi manggil gimana? Ya Tuhan. Sudah tenang, bukan nanya kepada yang komunis. Aku dengar kamu tadi manggil Tuhan ya? Iya. Di luar program. Karena memang fitrah manusia pasti mengakui Tuhan itu ada. Nah, apalagi kalau sudah berada di pesawat sedang zikir sebelumnya, kemudian tambah dengan goncangan, terasalah oleh kita semuanya. Kalau sudah naik pesawat kemudian menembus awan yang begitu membuat pesawat tidak tenang, kita merasakan betul pentingnya mengingat Allah. Nah tentu kalau sudah betul-betul melebihi daripada yang dibayangkan, mereka tentu akan semakin khusyuk ibadahnya. Dan tentu yang pertama kali terpanggil untuk mengingat Allah adalah pilot itu sendiri. Oh ini sudah tidak nyaman lagi, pasti dia akan mengingat Allah, memohon kepada Allah untuk husnul khatimah. Mungkin pilot bukan lagi berbicara ingin supaya selamat dari pesawat atau ingin selamat dari kematian, tapi ingin selamat dari adab Allah, ingin selamat dari murka Allah, selamat mendapatkan ampunan Allah. Itu yang paling penting, yang paling utama. Setelah kita mendengar berita ya sekian puluh orang meninggal di pesawat, kemudian disusul dengan berita yang sangat memilukan umat Islam di Indonesia dan tentu umat Islam di Timur Tengah juga, karena seorang hamba pilihan Allah yang lahir di Madinah telah mewakafkan usianya untuk berdakwah di tanah air kita. Orang berdatangan ke Madinah untuk menikmati khusyuk salat di Madinah. Beliau justru meninggalkan tempat kelahiran di Madinah karena ingin memanfaatkan usia untuk berdakwah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang berangkat meninggalkan rumah
jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya, dengan nyawanya sampai tidak kembali, maka dia akan mendapatkan kedudukan sebagai manusia yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh amal yang lain, sebanyak bagaimanapun amal yang lain. Kita yakin Syekh Ali Jabir termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi hamba yang menikmati syahid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzlahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanati wa kafir an sayyi'ati. Ya Allah, Tuhan kami pertemukan kami semua dengan Syekh Ali Jabir dalam surga-Mu ya Allah. Telah Kau pilih dia ya Allah menjadi hamba yang berjuang membela agama-Mu. Sungguh Engkau Maha Kuasa mempertemukan kami ya Allah dengan hamba-hamba pilihan Engkau akhirat nanti untuk bertemu dengan mereka di dalam surga-Mu ya Allah. Kemudian setelahnya Syekh Ali Jabir menghadap kepada Allah. Kemarin ada lagi berita yang mengejutkan, yaitu di Sulawesi Barat, gempa. Wallahu a'lam berita terakhir berapa korban meninggal. Yang jelas gedung gubernur hancur, 80% hancur. Ini tidak terbayangkan berapa korban. Yang jelas 15.000 orang sudah diungsikan. Ini juga sangat mengingatkan kita. Kalaulah berita tentang pesawat, mungkin orang berkata, kalau gitu saya gak perlu naik pesawat, takut jatuh pesawat. Atau mungkin ketika mendengar berita mobil tabrakan sampai meninggal, adalah jangan naik mobil kaki aja. Tapi bagaimana kalau dengan gempa? Mau kemana kita lari? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila sudah digoncangkan bumi, bukan cuma satu kawasan, satu daerah, satu kota, satu provinsi, bumi nanti akan dihancurkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan gempa di satu kawasan mengingatkan kita akan hakikat kepastian bumi akan hancur. Ini sudah diperlihatkan bagian-bagian kecil, sebagaimana kita diingatkan pasti akan mati ya, dengan sakit di bagian tubuh kita, atau umpamanya keseleo atau jatuh, atau dengan mendengarkan kematian yang lain, kita juga akan mati. Oleh karena itu maka bagaimanapun sekian banyak manusia takut dengan COVID-19, yang wajib kita takuti bukan itu. Yang wajib kita takuti kalau kita mati tidak menikmati husnul khotimah. Ini yang wajib kita takuti. Enggak ada artinya kita takut mati, takut sakit, ujung-ujungnya sakit juga. Dan bukan karena ceroboh, bukan karena tidak perhatian kepada kesehatan. Dokter juga bisa sakit. Oh mungkin kurang ibadah, Rasulullah juga sakit. Jadi tidak ada alasan untuk menghindar dari ketentuan Allah. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibati illa bi'idznillah, wa man yu'min billahi yahdi wallahu bikulli syai'in alim. Tidak pernah terjadi satu peristiwa di manapun, di bumi, di langit, yang terdengar, yang terlihat, kecuali semuanya itu membuktikan hakikat kekuasaan Allah. Dan itu terjadi sebatas izin Allah. Dan orang yang betul-betul yakin akan hakikat ini, Allah tanamkan hidayah ke dalam qalbunya yang menerima hidayah, bukan otaknya, bukan hasil penelitiannya, tetapi qalbu. Kalau qalbu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi akan mengantarkan dirinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melihat peristiwa akan berkata, inilah hakikat kehendak Rabbku. Mendengar di sana ada yang mengejutkan, Allah yang mengatur.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Pasti turun menuju mereka siapa? Al-malaikah. Bukan satu, tapi banyak malaikat. Dan jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Bahkan lebih banyak daripada jin. Bahkan lebih banyak daripada ikan di lautan. Itulah jumlah malaikat. Di mana mereka berada? Di semua tempat, di semua alam. Bahkan di alam yang di mana manusia tidak ada, malaikat ada. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Turun malaikat kepada orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan berjuang untuk istiqamah. Selalu memanfaatkan usia, memanfaatkan suasana, memanfaatkan berita, entah berita itu adalah sesuai realita ataupun jauh dari realita. Semuanya dijadikan untuk sebagai jalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan berita saat ini sudah kita ketahui bersama ya. Banyak yang benar tapi kelihatannya tidak benar, lebih banyak kelihatannya. Banyak yang sesuai realita, tapi yang jauh dari realita juga lebih banyak nampak. Dan bukan cuma sekarang, sejak dahulu begitu. Kenapa Al-Quran banyak mengungkapkan kisah-kisah para pendahulu kita? Biar kita punya pegangan. Mana berita yang wajib kita jadikan pegangan dengan mutlak, dan mana berita bolehlah dengar aja. Mau sesuai dengan realita ataupun tidak, enggak berkepentingan dengan dengar aja. Tapi yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Subhanallah, ada satu surat kisah semuanya. Surat An-Naml, surat Al-Qasas, surat Yusuf, surat Hud, penuh dengan kisah. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala buat kita, sehingga tidak terasa jenuh gitu. Sewaktu kita mendengarkan peraturan dari Allah, mana perintah, mana larangan, berupa kisah, tidak jenuh. Bahkan ada dialog antara Nabi dengan Allah, dialog antara Nabi dengan masyarakat, dialog antara masyarakat dengan masyarakat di hadapan Rasul. Ada semuanya dalam Al-Quran, sehingga kita bersaksi, kita menyaksikan bagaimana dialog mereka. Ini kan lebih menyenangkan. Kalau informasi berupa kisah lebih menyenangkan, tidak membosankan. Baik, saudara, sebelum dibahas, sebelum kita tadabburi, jelas tulisannya atau kurang besar? Cukup ya? Ya, kita baca bersama. Saya bacakan dan diikuti bersama. Biar mata kita jadi saksi, lisan kita juga jadi saksi, telinga juga kita jadi saksi, membela kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا
biasa menjaga keseimbangan. Sekarang kita perbaiki. Wa abshiru bil jannah allati itu harus sama. Jangan sebahagian pendek, sebahagian panjang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sama juga antara matodi yang satu dengan yang berikutnya harus dijaga keseimbangan. Umpamanya membaca fil hayatid dunya wa fil itu tidak seimbang. Mestinya ya yang pertama dengan ya yang kedua harus sama. Fil hayatid dunya harus sama itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها Innalladzina qalu minallah, semuanya orang-orang ini banyak. Alladzina, orang-orang yang qalu berkata, telah berkata. Qalu kata kerja lampau. Apa yang dikatakan? Rabbuna, Rabb kami. Apa itu Rabb? Rabbukumul a'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Rabb adalah yang maha tinggi, yang menciptakan, yang menentukan, qadar. Allah sudah menentukan kapan mati akan menjemput kita, sudah pasti. Maka kita mohon kepada Allah fahada, petunjuk. Bagaimana supaya mati menjemput kita, kita meraih kematian yang istimewa, kematian yang mulia, kematian yang mendapatkan panggilan ilahi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oh, nikmat sekali kalau nanti kita sudah menembuskan nafas terakhir, lalu mendapatkan panggilan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah kalimat dan puncak kesuksesan yang hakiki dalam kehidupan ini. Harta berlimpah, jabatan begitu tinggi, yang menyanjung begitu banyak, tidak punya arti semuanya itu kalau nanti pas mati kita tidak mendapatkan panggilan ya Tuhan Rasulullah. Disanjung-sanjung oleh manusia tidak ada harganya kalau sudah kita menembuskan nafas terakhir. Yang sangat bermakna adalah panggilan ilahi. Ya Tuhan Rasulullah. Mari kita tingkatkan kerinduan untuk menikmati husnul khatimah. Kalau sudah meningkat kerinduan kita menuju husnul khatimah, tentunya yang ditakuti oleh sekian banyak orang tidak akan membuat kita takut. Yang takut itu akan takut kalau tidak mendapatkan husnul khatimah saja. Sebab husnul khatimah merupakan kecelakaan yang tidak mungkin ada solusi untuk melarikan diri. Mau dengan cara apapun, sangat mengerikan. Dan kita senantiasa harus menjaga rasa khawatir. Jangan tingkatan kita yang ibadahnya masih jauh untuk mencapai sempurna.
tingkatan sahabat Nabi selalu merasakan masih jauh, apalagi tingkatan kita. Khalifah yang kedua yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkumpul seperti ini. Ada orang yang membaca Al-Quran sampai kepada firman Allah, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Waktu itu Umar bin Khattab hampir jatuh pingsan. Kenapa? فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, bila sudah tiba saatnya sangkakala ditiup, goncangan yang sangat dahsyat terjadi. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Hari itu hari yang sangat pelik, berat, susah, sulit, tidak mungkin ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Orang kafir sangat sulit untuk mencari jalan keluar dan tidak mungkin akan mendapatkannya. Ketika itu Umar bin Khattab merasakan, aku tidak punya jalan keluar untuk menyelamatkan dari siksa Allah, dari murka Allah kalau Allah tidak memberikan rahmat. Nangis beliau sampai hampir jatuh pingsan. Apa yang membuat beliau rasa takut seperti itu? Beliau jelas penegak keadilan, berani, tidak pernah menyerah kepada sekian banyak tantangan, dihadapi semuanya. Ketika ibadah begitu khusyuk, tapi kenapa beliau merasakan takut? Jawab oleh diri kita, wah kalau beliau takut seperti itu, saya harus lebih takut dari itu aja jawabannya. Bukan kenapa beliau, tapi kenapa saya kok nggak seperti dia? Paling tidak lebih hebatnya lah, harus di atas dia. Karena kita belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa sih tidak diterima? Kan sebentar bagi syarat dan rukunnya berlandaskan kitab fikih yang begitu lengkap, saya baca sekian banyak mazhab, bagus, alhamdulillah. Usaha kita dengan otak kita baca ilmu fikih. Dan ibadah ini menggunakan otak, menggunakan jasad, menggunakan qalbu. Saya tadi malam mendengarkan Syekh Al-Maghamisi terkait dengan langkah apa yang mesti dilakukan oleh kita agar kita meraih nikmat husnul khatimah. Beliau menjelaskan hendaklah dipelihara as-sarair. Wah, ini sangat sulit. Jadi ada orang yang mungkin kelihatannya banyak maksiat, tapi dia memelihara as-sarair. Apa itu as-sarair? Allah mengajarkan kepada kita aturan hidup ini terdiri dari kalimat al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ya, hadis sangat populer, panjang nih hadisnya. Ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW zata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadil thiyab shadidu sawad sya'ri la yara ali athar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi SAW fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ketika Umar bin Khattab sedang dekat dengan Rasulullah dalam satu majlis, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tampil mengagumkan, pakaiannya bersih, putih, gak kelihatan sedang capek habis menempuh perjalanan, kelihatan seger. Tiba-tiba duduk, langsung meletakkan dua lututnya kepada lutut Rasulullah. Mungkin Umar bin Khattab bertanya-tanya, gak sopan banget nih orang. Tiba-tiba langsung dia tempelkan lutut dengan lutut, lalu tangannya megang paha lagi. Lalu berkata dia, waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ajarin aku Islam, terangkan kepada aku Islam. Ya, ini orang berani amat gitu. Faqala
Rasulullah al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait istata'ta ila sabil. Rasulullah menjelaskan tentang hakikat Islam yang kita kenal dengan rukun Islam, dan hadis ini yang dijadikan dalil tentang hakikat rukun Islam yang 5. Walaupun hadis tidak menyebut rukun, tapi sepakat para ulama menyebutkan ini adalah rukun Islam. Ya sudah, kalau sepakat tidak usah kita mempertanyakan. Cuma kalau ada yang berkata, saya tidak mengatakan rukun, dan itulah Islam, silakan saja. Ini pernah soalnya saya waktu masih nakal-nakal dulu, pertama kali ke Mekah, ngobrol dengan orang Mekah, anak muda nanya kepada saya, agama kamu apa? Ini orang nanya agama. Akhirnya saya pun, kenapa kamu nanya agama saya? Iya, agama kamu apa? Boleh enggak non muslim masuk ke sini? Dia enggak boleh. Dia kenapa nanya kalau gitu? Berarti kamu muslim ya? Iya lah. Boleh lah kalau betul-betul kamu muslim. Berapa rukun Islam? Lah, ini orang nanya lagi rukun Islam. Akhirnya saya main. Rukun Islam buat saya 7. Saya bilang gitu. 7? Dari mana itu 7? Kamu berapa? Tadi 5. Yang itu apa? Ya sebutkan yang ini hadis. Kalau kamu 7 apa? Saya bilang, yang itu tambah 2 lagi. Apa yang 2? Dihitam. Apa lagi? Jihad. Akhirnya dia berkata, gak pernah ada orang yang berkata rukun Islam ada 7. Terus yang 5 dari mana rukun Islam? Itu hadisnya. Nyebut rukun enggak dalam hadis itu? Enggak. Kenapa kamu maksa saya harus mengatakan rukun? Akhirnya dia berkata, wallahi anta ifrit. Demi Allah kamu adalah ifrit. Apa itu ifrit itu? Yang cerdas tapi dari golongan jin kan? Saya bukan golongan jin. Ya kan kalau sedang muda kan senang debat gitu ya. Akhirnya saya mainin begitu. Ya saya perhatikan ini adalah tidak disebut rukun dalam hadis, tapi al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Nah, menurut ulama ahli tadabbur Al-Quran dan ahli penjiwaan terhadap hadis Nabi, ini adalah amal al-zawahir. Amal Islam ini adalah amal ad-din al-zawahir. Mengamalkan agama secara lahir yang terlihat terukur, syahadat terdengar, sholat terlihat, zakat ada barang yang diterima, sahur kelihatan, tidak makan, tidak minum seharian. Haji apalagi syiar hajinya labbaik Allahumma labbaik dan selanjutnya sampai selesai. Ini adalah amal al-zawahir, amal lahir. Kata para ulama ahli zuhud, ahli penghayatan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan amal zawahir harus terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berlandaskan kepada amal al-dhama'ir, hati nurani. Makanya lanjutannya adalah Rasulullah ditanya tentang al-iman. Maka orang tersebut berkata, sadaqta, benar kau wahai Muhammad, jawaban kau. Qala fa'ajibna lahu wa yas'alu yasajadu. Umar berkata, aku bingung, kok dia nanya setelah dijawab? Dia bilang, benar kamu. Ini nanya beneran, kita nanya tes ini orang ini. Kalau ngetes siapa yang ngetes Nabi Muhammad? Siapa nih orangnya? Kemudian dia nanya lagi. Dia bilang lagi, qala fa'akhbirni 'anil iman, terangkan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman yang sudah kita hafal semuanya. Lagi-lagi dia berkata, qala sadaqta, benar kau. Setelah itu, qala fa'akhbirni, minta lagi dijelaskan tentang al-ihsan. Maka Rasul bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah.
ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan engkau tidak sanggup melihat, yakini bahwa dia melihat engkau. Karena mata kita bukan untuk melihat Allah saat ini, tapi nanti di akhirat sudah Allah tegaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya nanti di akhirat, perbanyak amal saleh dan jaga amal saleh, jangan sampai ternodai, jangan sampai dirusak dengan keyakinan yang menyimpang. Berarti ada pertemuan di akhirat. Oh, bertemu kan bukan melihat, terserah kamu menafsirkan bagaimana. Yang penting kalimat liqa, bertemu, bukan sekedar melihat. Kalau begitu lebih dari sekedar melihat. Kita juga sekarang melihat pesawat nggak bertemu, tapi kalau bertemu ini lebih daripada melihat. Makanya nanti di akhirat liqa. Dan Rasulullah SAW juga berdoa memohon kepada Allah, matti'na bin nadri ila wajhik wasyauqi ila liqa'ik fi ghairi dharra madhirah wa la fitnatin mudillah. Ya Allah, bahagiakan aku dengan melihat engkau nanti di akhirat, dengan bertemu engkau nanti di akhirat. Ini doa yang dibaca Rasul pada waktu sujud. Nah, waktu sujud rasanya dalam doa sujud ada yang begitu ya. Doa sujud siapa? Kan doa sujud banyak. Ada tasbih saja, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, dia pakai wa bihamdihi dalam riwayat Abu Dawud. Ada subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sajadtu wa bika amantu. Ada panjang. Ada lagi yang lebih panjang lagi adalah antara ada yang mengandung kata yang tadi diawali dengan kalimat Allahumma bi'ilmika al-ghaibi wa qudratika al-khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan wa tawaffani da'amtal wafat akhiran. Panjang. Kalau perlu doa sujud insyaallah nanti dibagikan melalui WhatsApp. Sudah ada dulu WhatsAppnya belum? Masih belum ada ya. Kalau sudah ada nanti bisa dikirimkan doa sujud. Tapi tentu harus dihafal dulu baru dipakai. Gak mungkin lagi sujud buka tulisan. Beda dengan doa waktu tawa misalnya begini, dan waktu sujud enggak mungkin. Kalau ruku masih mungkin ya, kalau rukunya simpan di bawah itu. Oke, ruku. Ya baik. Nah, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam menurut para ulama sebagai amal Allah, amal yang kelihatan. Tapi amal yang kelihatan tidak cukup, harus disertai dengan amal yang tidak kelihatan, yaitu iman. Makanya kalimatnya keduanya adalah Nabi Muhammad ditanya tentang al-iman. Yang pertama, kenapa Islam dulu baru iman? Saya sempat bertanya-tanya dulu, kenapa tidak iman dulu ya pertanyaannya? Bukankah Islam harus berdasarkan iman? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di akhir iman dulu. Tapi kenapa Jibril bertanya Islam baru iman? Ternyata memang secara umum kita giring untuk beramal. Masyarakat giring untuk beramal yang kelihatan, yang kita pantau, yang dapat kita perbaiki. Itu adalah tampilan bisa kita perbaiki. Tapi keimanan, ketika kita memperbaiki keimanan orang lain, saya umpamanya memperbaiki keimanan bapak-bapak. Jangan-jangan waktu saya memperbaiki keimanan bapak-bapak, iman saya di bawah loh. Iman saya di bawah betul. Sangat sulit untuk diukur. Jadi kalau keimanan itu naik turunnya begitu cepat. Kalau sholat bisa terukur 5 rakaat, 4 rakaat, 7 rakaat bisa terukur. Jadi kalau keimanan boleh jadi ada orang yang juga menjadikan harapan kita. Ada orang yang baru masuk Islam
kemudian dijemput oleh ajal dalam keadaan Islam. Subhanallah. Sekian lama memusuhi Islam, tiba-tiba dia masuk Islam dan beberapa waktu berikutnya langsung dipanggil oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berapa kali ruku, berapa kali sujud, berapa kali baca surat Al-Fatihah. Sebab berapa kali itu sangat berkaitan dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dialah usianya sekian lama. Tetapi urusan as-salah dan dhamani, urusan keimanan, boleh jadi ada orang yang baru kali satu salat, kemudian dia wafat, ternyata dia punya jalan menuju surga. Ada orang yang terlihat sekian lama, sekian tahun ikut di masjid, tapi sebetulnya samairnya enggak bersama masjid, domairnya enggak bersama masjid, fisiknya bersama masjid, tapi kalbunya tidak. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah jelas sekali. Al-Muttaqin 5 ayat, Innal ladzina kafaru 2 ayat. Tidak masuk muttaqin, tidak terlihat sebagai kafaru, itu 13 ayat penjelasannya. Siapa yang 13 ayat tidak disebutkan? Walaupun para ulama tafsir sepakat menyatakan sifat-sifat munafik, tapi ayatnya tidak menyebut munafik. Dari awal, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sampai kepada yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama, sampai akhir ayat ini enggak ada kalimat munafik. Baik berupa kata sifat, masdar, fi'il, enggak ada. Beda dengan muttaqin kata sifat, kafaru kata kerja. Ini mah enggak. Tidak berupa kata munafiqin, munafiqun, nafaqu, yunafiqun, an-nifaq, enggak ada. Kenapa demikian? Allah mengajarkan kepada kita urusan kemunafikan seseorang sulit diketahui. Sampai namanya pun tidak dimunculkan dalam sekian banyak ayat. Hati-hati. Dan penjelasan tentang munafik ini buat siapa? Kita jangan sampai terkena sifat munafik yang tidak kita ketahui. Bukan untuk menarik orang lain. Ini munafik bukan ya? Ini munafik bukan. Bukan, tapi untuk mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan kita mengaku sebagai mukmin, muttaqin, padahal ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Jadi untuk meraih husnul khotimah harus bagaimana? Yuk kita evaluasi as-sarair kita yang sangat rahasia. Jadi ada lawahir atau dhamair, ada sarair. Lawahir yang terlihat, dhamair yang tertanam dalam kalbu kita, keimanan, nu'minu billah wal yawmil akhir. As-sarair seperti apa? Ketika kita sudah meyakini asyhadu an la ilaha illallah, beriman wa anna Muhammad Rasulullah, beriman, kita beriman kepada hari akhir, ya kita buktikan dalam keadaan salat. Lalu kita merasa saya sudah salat dengan ikhlas karena Allah, yang kita masuk surga. Itu yang mengganggu sarair. Kok bisa mengganggu sarair? Bagaimana sih? Dari mana dapat kita ketahui bahwa Allah sudah menilai suatu kebenaran? Gak ada yang tahu. Ya tapi kan sudah terpenuhi syarat rukunnya. Keikhlasan juga orang tidak tahu, tapi saya yang tahu, saya ikhlas. Apakah keikhlasan yang kita nilai tentang ikhlas kita betul-betul ikhlas di hadapan Allah? Kita tidak tahu. Disitulah tentang as-sarair tadi. Nah, jadi harus bagaimana? Makanya tidak mengandalkan amal ibadah untuk meraih surga, tapi kita beribadah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita beribadah untuk dapat ampunan Allah. Kita beribadah agar Allah hapuskan dosa kita. Untuk masuk surga kita mohon rahmatnya saja, mohon ridhonya saja. Sebab sehebat bagaimanapun ibadah seseorang,
Untuk mensyukuri salah satu anggota yang ada padanya enggak cukup ibadah 500 tahun. Kita diberi mata oleh Allah, memanfaatkan mata untuk melihat. Kalau ada orang yang datang ke sini bawa uang 1 karung, apaan tuh? Uang pasti buka dolar semuanya nih. Berapa jumlahnya? Ya, $1 miliar. Hah? Dari mana itu? Buat apa itu? Saya mau perlu sesuatu. Apa itu yang kau perlukan? 1 mata. Adakah di antara kamu yang mau jual sebelah mata? Ini uangnya. Tidak mungkin ada seorang dari kita yang mau menjual mata. Ngapain banyak duit? Gak akan dinikmati kok. Mata aja gak punya. Berarti kalau uang itu adalah $1 miliar, akan digunakan untuk membeli mata sebelah mata dari kita, dan kita tidak mau menjualnya. Berarti sebelah mata harganya lebih mahal daripada $1 miliar. Logikanya gitu aja ya. Kalau 2 mata lebih mahal daripada $2 miliar. Kalau kita infak banyak $1 miliar, gak ada apa-apanya untuk syukur sebelah mata. Bagaimana dengan hidung, dengan lisan, dengan telinga? Ya, kita ibadah terus-terusan 500 tahun, nggak cukup untuk mensyukurinya. Kita berinfak sampai miliaran dolar, nggak cukup untuk mensyukuri sebelah mata. Jadi untuk masuk surga mahal, nggak akan mampu kita membeli surga. Jadi harus bagaimana? Makanya pelihara as-sawair, pelihara harapan kita kepada Allah, husnul kita kepada Allah. Jadi untuk meraih nikmat husnul khatimah harus husnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka terus kepada Allah. Yakin kalau kita hanya mengandalkan ibadah gak akan sampai surga, sudah kita mengharap kepada Allah dengan husnul sangkaan baik terus, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, anak indah Allah ni abdi faliyadhunna bi masya. Aku senantiasa perhatian kepada sangkaan hamba. Silakan mau nyangka apa pada aku. Mau nyangka baik dibalas dengan baik, nyangka buruk dibalas dengan buruk. Kalau kita pokoknya sudah beribadah, saya mau gak tahu ibadah kita ini benar apa enggak, dengan ibadah ini masuk surga apa enggak. Kemudian aku dapat berita dari Rasul bagaimana sebetulnya kehidupan manusia. Oh, sudah tertukar sejak zaman dahulu. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Nah, kalau aku sekarang ibadah, ternyata sudah tercatat sebagai ahli celaka. Ngapain lagi sekarang ibadah? Nah, itu kan berusaha kepada Allah kan. Hapuskan semuanya itu. Jangan berusaha kepada Allah. Allah sudah menjanjikan kepada kita. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu saja kita jadikan pegangan. Siapa yang beriman kepada man amila shalihan, siapa yang beramal saleh, beramal saleh dengan sekian banyak aktivitas yang bermakna, wa huwa mu'min, dan dia memelihara kehidupan sebagai mukmin. Ini kalimat wa huwa mu'min itu ada sifat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Udah 3 yang kita jamin. Bukan dengan amal kita mendapatkan kebaikan, tapi Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bukan dengan amal kita masuk surga, tapi ketika kita beramal, Allah akan memberikan kepada kita kehidupan jadi dari Allah. Kita sekarang beramal juga dari Allah. Kita bisa melaksanakan pertemuan saat itu karena Allah. Kita bisa sehat karena Allah. Apa susahnya bagi Allah setelahnya kita diberi oleh Allah, setelahnya Allah memberikan kepada kita di dunia kenikmatan sholat, kenikmatan baca Quran, kenikmatan saum. Apa susahnya bagi Allah di akhirat memberikan kepada kita nikmat bertemu dengan ahli ibadah, nikmat bertemu dengan kenikmatan demikian banyak, semuanya dari Allah, bukan dari hasil kerja kita. Ini namanya yang penting untuk kita senantiasa menjaganya, husnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dilanjut kajian ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang berkata Rabb kami adalah Allah.
kemudian. Antara pernyataan Rabb kami adalah Allah menuju istiqamah, Allah gunakan kata summa. Summa ini adalah kemudian, bukan dan, bukan maka. Kan ada dan, kata sambung itu ada maka, ada kemudian. Beda. Kalau dan, waktu itu juga bersama-sama. Kalau maka, waktu itu juga tapi tidak bersama-sama, cuma berdekatan. Kalau summa, oh bisa jaraknya jauh. Artinya kita sudah menyatakan Rabbi Allah, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Rabbana zalamna, Rabbana afirna. Selalu kita minta Rabbana kepada Allah. Apakah sudah otomatis istiqomah? Dengan menggunakan kata summa, kita harus sadar betul dari pernyataan kami beriman kepada Allah sebagai Rabb, menuju istiqomah perlu perjuangan, perlu pengawasan, perlu pelatihan, perlu ujian, perlu pengorbanan, perlu menempuh perjalanan yang begitu sulit. Ada ranjau, ada yang licin, ada duri di sana, ada gangguan yang manis yang pahit. Ditempuh terus, insya Allah akan istiqomah. Dan ini Al-Quran, hadis juga menyebutkan demikian. Dalam hadis An-Nasa'i menyebutkan An Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ba'dak qala qul amantu billah thumma istaqim. Sufyan Al-Thaqafi berkata, ya Rasulullah, katakan padaku fil Islam, substansinya Islam, isinya Islam, satu kata saja. Dengan engkau sampaikan kepadamu satu kata tentang Islam, aku tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain, setelahnya bertanya kepada engkau. Ini Sufyan ini gak tanggung-tanggung minta ilmu kepada Rasulullah SAW, ilmu yang khusus yang boleh jadi orang lain gak ngerti. Makanya disebut sebagai as-saqafi. Apa itu as-saqafi? Intelek. Bahasa lainnya as-saqafi, musaqaf. Maka Sufyan ini meminta kepada Rasulullah ilmu yang boleh jadi orang lain belum tahu. Tapi aku mohon engkau berikan padaku ilmu apa itu? Tentang isinya Islam. Rasul tidak menjelaskan panjang, tasyhadallahu wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku udah tahu. Tapi sekarang substansinya Rasul bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah kamu, aku beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Malik, sebagai sekian banyak sifat-sifat Allah disebutkan. Katakan itu, amantu billah. Tsumma, setelahnya kau katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian berjuang kau. Berjuang untuk apa? Pokoknya istaqim, istiqomahlah kamu. Sama. Kalau tadi dia katakan ya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kalau sini qul amantu billah tsumma istaqim. Tidak qul amantu billah wa istaqamtu. Aku beriman kepada Allah dan istiqomah aku. Enggak. Lalu kemudian istiqomah aku. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai istiqomah? Ini yang kunci dari Rasul juga. Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Tirmidzi ini dinyatakan oleh Al-Albani sahih. Anas, sahabat Nabi yang lama bergaul dengan Rasul sejak kecil. Ini Anas ini pernah cerita, aku waktu kecil bersama Rasulullah pernah disuruh oleh Rasulullah untuk berbuat sesuatu. Aku
langsung dia berangkat. Di perjalanan ketemu teman, kan waktu itu masih kecil. Kalau lihat teman ya udah main dengan teman, nggak lagi perhatian pada perintah. Maka Rasul jalan menemui aku, dan Rasulullah nanya, sudah kau lakukan ini? Oh belum ya Rasulullah. Kata Anas, Rasul dalam mendidik tidak pernah berkata jangan. Tapi Rasul dalam itu menyuruh aja terus, nggak pernah melarang. Ini sangat luar biasa. Jadi kata-kata jangan itu dihindari Rasul, tapi nyuruh aja. Kan beliau tahu sudah nyuruh aku dan aku main-main. Rasul tidak berkata jangan main-main dengan mereka, hanya kamu nggak bekerja, nggak begitu. Kata jangan itu hampir nggak kedengaran, hanya nyuruh saja. Saya belajar dari kalimat ini, oh iya ya. Kalau anak nangis, tidak tepat kita berkata jangan nangis, tidak tepat. Tapi suruh aja yang lain biar berhenti nangisnya. Saya masih ingat dulu waktu kecil, jatuh sakit, nangis. Kakak saya bilang, mana kodoknya? Cari kodoknya. Nyari kodok. Berhenti nangis, nyari kodok. Nggak ada kodok. Kakak saya bilang jangan nangis, nggak apa-apa kok. Itu bisa lebih sakit, bisa lebih kenceng nangisnya. Dia bilang nggak apa-apa, udah aku sakit, bilang nggak apa-apa kan. Tapi kalau disibukkan dengan yang lain, ternyata akhirnya berhenti juga dari yang tidak benar itu. Nampaknya itu juga para ulama terdahulu dalam memperbaiki kehidupan masyarakat kita yang dulunya adalah memiliki keyakinan yang macam-macam, politisme kan, nyembah ini nyembah itu. Kalau ada yang mati acaranya begitu banyak, mereka tidak berkata jangan ada acara setelahnya kematian macam-macam ini, mubazir, enggak. Tapi disuruh, yuk baca Quran, yuk berdoa. Apa ini namanya? Yuk kita tahlilan. Kira-kira begitu. Akhirnya jadi namanya tahlilan. Itu mungkinlah metodologi. Cuma wallahu a'lam, mungkin belum selesai perbaikan, kemudian tersebar ajarannya. Akhirnya ajaran tersebut jadi syariat itu. Dan sempat menjadi perdebatan antara satu dengan yang lain. Jadi memang yang nyuruh itu lebih tepat daripada melarang. Coba orang yang sudah betul-betul sudah nyambung dengan rokoknya, dilarang merokok, wah berat. Tapi kalau dikasih kegiatan yang banyak yang bisa sulit untuk merokok, gitu. Wah ini nggak bisa merokok di sini. Wah aktivitas terus, lama-lama ternyata buat saya tidak merokok nih. Saya waktu habis ceramah, kemudian diantar pulang sama panitia, lalu ada yang ikut, saya mau ikut, Ustaz, antar, ingin tahu rumahnya dia, ayo ikut lah, dia sambil merokok. Ustaz, maaf ya, saya belum bisa merokok. Belum bisa berhenti merokok. Naik mobil belum bisa berhenti merokok. Gimana jawaban saya? Betul, maafin aja. Kalau saya maafin, menyakiti saya. Akhirnya saya bilang, ketika dia berkata maaf ya, Ustaz, saya belum bisa berhenti merokok. Insya Allah bisa sekarang, sama begitu. Saya doakan semoga bisa. Akhirnya dia langsung seperti itu. Kalau saya bilang ya nggak apa-apa, wah saya yang tersiksa. Akhirnya setelah dibilang begitu, akhirnya dibagiin. Ternyata bisa. Kalau niatnya, insya Allah bisa. Yang penting disibukkan dengan yang lain. Saya ingat kakak saya yang kedua, banyak yang kenal dengan beliau. Beliau itu perokok berat sampai kurus badannya waktu dulu. Dan dia itu bisa rokok itu nggak ada sampai nggak keluar lagi asapnya. Asap itu sudah bisa rokok itu asapnya itu masuk semuanya itu luar biasa. Malu dia di pesantren dan sudah ngawakilin kiai isi pengajian di nggak kampung banget kerjaan itu. Tapi habis isi pengajian itu masih gitu ngasih rokok. Udah ada rokok buat sama santri. Nah kemudian saya waktu di Kairo suka ngirim buku-buku, majalah,
doi yang berbicara merokok. Dia baca, rajin dia baca. Saya seminggu baca, dia masuk ke kamar baca majalah berbahasa Arab. Dia cerita pada saya ketika saya kirim buku, dibuka, penasaran dan baca. Pas sampai kepada masalah rokok yang mengharamkan, itu majalah dilemparin itu. Dia cerita, dilemparin. Ini katanya rusak penyimpanan orang. Kirim lagi oleh saya buku bagus nih, namanya judulnya Al-Mukhadirat. Itu ya termasuk merusak lah itu. Baca, lemparin lagi. Lama kelamaan karena setiap saya kirim buku-buku itu adalah tidak ada yang mendukung, akhirnya dia berpikir, dia cerita kepada saya, berpikir nggak ada yang mendukung, ini kayak ini buku lama Timur Tengah. Saya berarti harus berjuang. Maka dia berjuang masuk Ramadan, niat dengan Ramadan saya harus mampu berhenti. Pas waktu sahur pertama, ya awal dengan baca Quran, sahur itu dengan baca Quran. Kurang lebih ya sudah disebut dengan imsak lagi, baru mulai makan. Makan belum selesai, kedengaran adzan. Wah, nggak sempat rokok. Itu yang pertama. Kemudian pas buka, Bismillah, simpan Al-Quran. Jadi habis berbuka, kemudian sholat, kemudian makan, simpan Quran. Jadi habis makan langsung baca Quran sampai datang Isya, sholat Isya tarawih, pulang dan terakhir terus baca Quran lagi sampai ngantuk, gak sempat merokok. Demikian waktu sahur sampai tamat sebulan tidak merokok. Ternyata kuat. Pas hari raya godaannya katanya hari raya itu para guru-guru itu sampai terus kan paling 3 hari lah. Wah, merokok aja deh. Digoda terus sampai akhirnya dia kuat dan sampai sekarang tuh ya luar biasa. Makanya kalau orang yang tidak pernah merokok, kebencian merokok nggak seberat kebencian orang yang dulunya adalah merokok kemudian bisa berhenti, itu lebih benci lagi. Nah, dia malah betul-betul merasakan. Bahkan kalau dia bisa merokok itu, wah luar biasa kencang dibanding dengan saya. Baik, kita lanjutkan. Anas bin Malik, belum bahas di sini Anas. Anas berkata, karena Rasulullah SAW yukthiru ayyakul. Rasul memperbanyak berdoa dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, tetapkan kalbuku untuk berada di atas agama. Sering sekali aku dengar beliau berdoa seperti itu. Maka Anas penasaran, langsung berkata, ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bi fahal takhrufu alaina. Wahai Rasulullah, engkau sering sekali berdoa dengan ya muqallibal qulub. Apakah ada yang dikhawatirkan dari kami? Kami sudah beriman kepada engkau, beriman kepada semua yang kau ajarkan kepada kami, Quran, Sunnah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Rasul menjawab, nah, ya, kami masih ada khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Innal quluba baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kalbu manusia itu berada di antara dua jari yang Allah bolak-balikan sesuai kehendaknya. Di pagi hari saat ini habis sholat subuh, kita mengkaji Quran, kita mengkaji Sunnah, terasa betul betapa pentingnya kita meningkatkan komunikasi dengan Allah, ketakwaan, beramal saleh. Setelahnya berjalan, bertemu dengan fulan, bertemu dengan ini, bertemu dengan itu, ngobrol ke sana kemari, lupa kepada pesan-pesan dari masjid. Akhirnya terbawa arus. Begitulah Allah bolak-balikan kalbu manusia. Karena itu hendaklah sering-sering menyatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekarang sholat, baca Quran, enggak tahu nanti.
Ini yang sangat penting untuk kita jaga betul. Kalau Rasul saja merasakan khawatir, bagaimana kita? Rasul sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang membuat beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya Allah tetapkan qalbuku, ya Allah. Kenapa tidak tsabbit qulub ashabi, tetapkan qalbu sahabat? Sahabat yang dikhawatirkan, Rasul tidak dikhawatirkan akan menyimpang. Tapi beliau kan belajar kepada Nabi Yunus, belajar kepada Nabi-Nabi terdahulu. Beliau sudah khatamun nabiyyin, beliau adalah khairul anam, sebaik-baik makhluk. Dan tanda bukti as-sarair tadi, ada yang tersimpan, ada yang tidak terukur dengan iman dan ilmu, tapi as-sarair, yakin Allah melihat aku, yakin nilai yang aku ketahui boleh jadi jauh dari yang sebenarnya. Allah sendiri Maha tahu. Kalau itu hanya kepada Allah juga berharap untuk mendapatkan nikmat di masa mendatang. Udah jam 6 ya? Oh iya. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman istiqomah kepada kita. Dan satu lagi hadis yang mengantarkan kita untuk husnul dzan, agar meraih nikmat husnul khatimah. Riwayat Ahmad, hadis sahih, an Hadzalah al-Katib. Hadzalah sahabat Rasul berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, man hafadha 'ala shalawatil khams, siapa yang memelihara salat yang 5 waktu, memelihara tepat waktu, memelihara aturan yang sudah dipahami, memelihara kehusyuan yang sangat sulit. Ini yang paling sulit, tapi ada upaya memelihara salat 5 waktu, ruku'ihim, ruku'nya dipelihara, wa sujudihin, sujudnya, wa wudu'ihim, dan wudu'nya. Oh, ini wudu di tengah-tengah. Kenapa tadi dari awal ya? Ini kalau kajian hadis harus itu bertanya, kenapa wudu di tengah-tengah? Karena wudu itu kan sebetulnya pembersihan ya. Jangan-jangan secara fisik sudah dibersihkan, tapi di tengah-tengah sholat kita tidak ingat lagi kepada pesan-pesan wudu. Ketika wudu kita membersihkan wajah, ingin terhapus dosa-dosa akibat wajah. Ketika wudu kita bersihkan tangan, ingin terhapus dosa-dosa akibat tangan. Ketika wudu membasuh kaki, ingin terhapus dosa-dosa akibat kaki, kepala. Ternyata waktu sholat umpamanya tidak ingat kepada dosa lagi. Ini juga kalimatnya wa wudu'ihim, kau wudu di akhir simpan. Wa mawaqitihim, dan juga waktu sholat. Wa alima annahunna haqqun. Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Ketika kita sholat, ruku, sujud, baca Fatihah, kita tahu bahwa ini adalah semata-mata hidayah dari Allah. Kita dapat melaksanakan sholat karena hidayah dari Allah. Kita dapat sehat juga hidayah pemberian dari Allah. Selama kita yakin semuanya dari Allah. Wa alima annahu haqqun min indillah, dakhala al-jannah, akan masuk surga. Aw qala wajabat lahu al-jannah, wajib dia akan mendapatkan surga. Nah, dengan husnul dzan kepada Allah terpelihara, ya Allah selalu masih jauh untuk mencapai sempurna, tapi aku baik sangka kepada Engkau akan memberi ampunan rahmat padaku. Ya Allah, aku baca Quran masih jauh untuk benar, belajar juga baru, tapi yakin ya Allah, Engkau tidak hanya memberi apa yang diucapkan, tapi Engkau melihat apa yang aku yakini. Terus saja begitu. Insya Allah dengan memelihara yang tidak terukur dengan ilmu, tidak terukur dengan keyakinan, tapi yakin kepada Allah, Allah tidak akan menyanyiakan keinginan kita, harapan kita. Di samping tidak menyanyiakan amal kita, tapi yang kita harapkan dari Allah tidak menyanyiakan harapan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sakit berat karena sudah
mendekati wafat akibat ditusuk oleh orang jahat, beliau sudah tidak ragu lagi. Sebentar tadi saya akan melepaskan nafas terakhir, dan nangis terus-terusan, membuat Hafsah istri Rasul, putri Umar bin Khattab, mendekat. Wahai ayahku, apa yang membuat kau nangis seperti ini? Kata Umar bin Khattab, ya, aku tidak tahu nasibku di akhirat. Apakah sudah atau neraka? Kata putrinya, engkau yakin bahwa karena engkau sudah berjuang dan orang tahu engkau mendekatkan keadilan, baik sangkalah kepada Allah. Allah tidak akan menyanyiakan harapanmu. Terlihat Umar redam dari nangisnya. Husnuzannya mengalahkan khaufnya. Baik sangka kepada Allah mengalahkan rasa khawatirnya. Berarti kita sekarang juga begitu saja, di samping rasa takut, khawatir, tapi baik sangka kepada Allah harus menjadi pegangan utama. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. InsyaAllah bulan depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah masih berikan kepada kita usia sebagai pembekal diri kita untuk bertemu di akhirat dengan para ahli ibadah, para pejuang pembela agama Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ali. Kami menyadari ya Allah, ibadah kami masih jauh untuk mencapai sempurna. Dosa kami masih terulang-ulang, walaupun kami tahu Engkau melihat kami, tapi kami sering berbuat dosa di hadapan Engkau, menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau. Kami sudah memohon ampun kepada Engkau agar Engkau ampuni seluruh dosa kami selain berdosa lagi. Ya Allah, Tuhan kami, amal ibadah kami belum baik, dosa kami masih diulang-ulang terus. Sungguh, kalau sekiranya surga Engkau sediakan hanya bagi orang-orang yang beramal saleh, kami bukan ahli surga ya Allah. Sekiranya semua orang berbuat dosa, Engkau masukkan ke dalam neraka, inilah kami ya Allah yang tepat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ilahana ya Tuhan kami, sungguh telah Engkau firmankan kepada kami, faman kana yarju liqa'i falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mau bertemu dengan Rabb, maka beramallah. Kami beramal karena ingin bertemu dengan Engkau ya Allah, bukan dengan amalan kami. Kami yakin akan masuk surga, masih jauh amal kami yang dapat mengantarkan kami masuk surga, tapi karena Engkau Maha Tahu kami ingin bertemu dengan Engkau. Kami mohon ya Allah, harapan kami jangan Kau sia-siakan. Betapapun banyak dosa kami, kesalahan kami, dan ibadah kami masih jauh untuk mencapai yang sempurna, kami tidak akan putus asa ya Allah. Kepada siapa lagi berharap kalau bukan kepada Engkau? Rabbana ya Tuhan kami, hanya berharap pada-Mu ya Allah. Satu-satunya harapan kami masa mendatang, agar Engkau curahkan ampun dan rahmat kepada kami, agar jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali diiringi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya sekiranya kami nanti setelahnya menghembuskan nafas terakhir, Engkau panggil kami dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wa dkhuli jannati. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami curahkan ampun dan rahmat kepada
semua hamba yang beriman padamu ya Rabbana dimanapun mereka berada. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana berikan kepada kami iman bertemu di akhirat dengan hamba-hamba yang Kau cintai dan mencintai Engkau. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, pertemukan kami di akhirat nanti dalam surga dengan pasangan hidup kami, dengan semua keturunan kami, dengan saudara-saudara kami, dengan semua guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah bahan-bahan yang dapat disampaikan kepada imam, dimaafkan dan diberi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.